Jadi muhbitot itu adalah segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Pahala puasanya saja. Tapi kalau puasanya tetap sah gitu. Kayak contoh tadi, saya contoh fans Real Madrid. Ini fans Arsenal. Katanya fans MU itu puasa gelar ya. Nah ini kan membicarakan MU lagi. Membicarakan orang lain. Membicarakan kesukaan klubnya. Ini kan pasti tidak disukai oleh orang lain. Nah, sangat tidak disukai. Ya, membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya walaupun yang diobrolkan itu benar. Nah itu nanti bisa membatalkan pahala puasa. Gibah. Ya. Apa gitu? Kita kan melihat di TikTok itu kan banyak berseliweran orang yang joget ya. Iya betul. Ini kan salah satu ada yang diharamkan. Ya walaupun kita tidak dengan syahwat itu nanti bisa membatalkan. Karena Jen sangat hati-hati di TikTok, kita nggak bisa screening ya. Iya. TikTok tuh random banget. Jadi walaupun kan ada dua nih Sat. Ya. Kalau kita melihat yang halal Dengan syahwat itu baru. Ya. Tapi kalau yang haram walaupun tidak Ya, dengan syahwat itu sama membatalkan pahala. membatalkan pahala puasa. Ustadz mau nanya dong. Udah capek-capek nahan haus dan lapar, pahalanya hilang. Rugi dong. Sekali lagi. Rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke episode 4, Tanya Ustadz. Nanya dong. Salah. Kalau sebut tanya Ustadz nanya dong. Gimana sih? Ulang. Tanya Ustadz. Ustadz nanya dong. Begitu. Ustadz, sebelumnya kan kita bahas mengenai pahala puasa. Iya, yang kemarin Nah, ya. kayaknya jadi banyak juga netizen yang bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Jadi apa aja sih, Ustadz? Kan kalau soal yang membatalkan puasa mungkin udah banyak. Iya. Udah banyak yang tahu, Ustadz Epen juga tahu. Iya. Apa aja? Makan, minum, terus nggak puasa. Keluarga. Batal berarti emang kagak puasa. Nah, yang dipertanyaan sekarang itu Ustadz, puasanya Sah gitu. mungkin ya. Tapi pahalanya tuh yang hilang. Iya. Rugi. Dong. Gimana Sat? Apa Ya, aja nih kira-kira? langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Terima kasih kepada netizen yang bertanya ya, mungkin penasaran ya. Di pertemuan yang kemarin kan kita membahas tentang ada orang yang puasa dari pagi sampai maghrib, puasanya sah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Contohnya berbohong nih. Misalkan kamu ditanya sama Ustadz, udah makan belum? Jawabannya belum, padahal udah makan. Nah itu nanti Hilang berarti hilang. Cuma kan nggak mungkin kan makan di siang hari gitu. Dan alhamdulillah juga kita juga sudah menyiapkan nih jawabannya. Sama ada referensinya juga sama dengan kitab yang kemarin. Kitabnya sama yang kemarin? Sama. Ini lengkap berarti ya? Lengkap kitabnya ini lengkap. Jadi kitabnya mudah dipahami, nanti boleh ngajilah kapan-kapan kita gitu. Jadi kan sebagaimana kita ketahui kemarin sudah membahas tentang ada perkara yang membatalkan puasa, ada mufatirot. Jadi kan kalau puasa kemarin menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu mufatirot. Nanti mungkin pembahasannya banyak nanti. Ada kayak suntik ataupun yang lain, nanti mungkin di waktu aja ya. Karena ini penjelasannya juga lumayan banyak. Jadi insya Allah nanti dijelaskan. Jadi ada yang kedua itu istilah muhbitot. Muhbitot itu kalau di dalam redaksinya al-muhbitot wa hiya ma tubtilu sabasaum. Jadi muhbitot itu adalah segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Pahala puasanya saja. Tapi kalau puasanya tetap sah gitu. Kayak contoh tadi, kita dari pagi puasa, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tapi ternyata ada penyebab yang mana kita tidak mendapatkan pahala puasa. Dan ini sudah dikatakan oleh Kanjeng Nabi, yang mana beliau mengatakan kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan haus.
Ya mungkin para netizen pengen tahu ya. Jadi kan mungkin kita sudah berpuasa, apakah kita sudah, mungkin kalau kita mengatakan puasa kita sah gampang. Kita nggak makan, kita nggak minum, ataupun tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa ya sah-sah aja. Tapi kalau kita apakah tahu pahala kita diterima atau tidak? Nah ini mungkin banyak netizen yang belum paham. Makanya tadi ada yang bertanya. Yang pertama itu adalah al-ghibah. Al-ghibah itu apa? Wahiyya dzikruka ahaka al-muslima bima yakrahu walau kunta shodiqon. Waduh. Jadi ghibah itu adalah membicarakan orang lain dengan segala sesuatu yang tidak disukainya. Walaupun itu benar. Kayak mungkin contohnya kayak tadi misalkan contoh kita ngomong, saya contoh fans Real Madrid. Ini fans Arsenal. Katanya fans MU itu puasa gelar ya. Nah, ini kan membicarakan MU lagi. Membicarakan orang lain. Membicarakan kesukaan klubnya. Ini kan pasti tidak disukai oleh orang lain. Nah, sangat tidak disukai. Ya, ini walaupun salah satunya gitu. Membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya walaupun yang diobrolkan itu benar. Nah, itu nanti bisa membatalkan pahala puasa. Ghibah. Ya. Pertama ghibah ya. Ya, ghibah itu kalau gampangnya ya ngomongin orang lah. Yang kedua ada namimah. Wahia naklul kalam because di iqa'il fitnah. Kalau anima itu lebih bahasa mudanya itu mengadu domba ya. Cuman di sini redaksinya naklul kalam. Jadi menjatuhkan ucapan, membicarakan orang lain dengan tujuan fitnah. Kayak contoh, kita ngomongin orang lain, padahal orang lain itu nggak melakukan itu. Kalau kita ngomongin orang lain, kemudian itu fakta, itu kan ghibah. Tapi kalau anamimah, kita ngomongin orang lain, tapi orang lain itu sebenarnya nggak melakukan itu namanya anamimah. Dengan tujuan untuk memfitnah. Contohnya kayak misalkan, Ustadz Epen nih, katanya Ustadz Epen ini nggak puasa. Soalnya tadi saya lihat dia makan di kamar dia minum di kamar mandi. Faktanya enggak. Saya mengatakan seperti itu biar menjatuhkan, biar namanya tidak baik, itu namanya namimah. Ketika hal itu terjadi maka nanti puasa saya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga ada al-kadzib. Wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'i. Memberikan kabar, memberikan informasi tapi tidak dengan faktanya. Bohong. Jelas. Berbohong. Contoh saya nanya ke Ustadz Epen tadi malam MU menang apa kalah? Padahal kalah. Tapi antum bilangnya menang. Biar senang. Aduh. Ini termasuk dari kadzib ini. Ini berbohong ini nanti. Tetap aja itu bukan salah satu kebohongan yang diperbolehkan. Karena kan ini kan biar senang. Walaupun tujuannya biar senang ya. Iya, ini kan bukan termasuk dari kategori syariat yang mana boleh itu berbohong itu boleh. Belum masuk. Nah, ini kan termasuk berbohong. Kalau misalkan saya bertanya fans MU tadi malam menang apa kalah, ya jawab. Kalau emang kalah ya bilangnya kalah. Kalau misalkan kalah faktanya bilang menang. Ya nanti pahala puasa itu bisa hilang, puasanya tetap sah gitu. Berarti harus hati-hati banget Ustaz ya. Iya jelas. Apalagi walaupun itu kita buat bikin seneng orang lain. Iya. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Karena kan ada kategori yang mana berbohong itu nanti diperbolehkan. Kalau yang barusan enggak, itu bukan termasuk. Itu yang ketiga, al-kadzib atau istilahnya berbohong. Kayak contoh misalkan ditanya sama wali kelasnya, siapa wali kelasnya? Ustadz Amarul Qosar ya, ditanya udah baca Quran belum hari ini? Ketika belajar malam kan ditanya, ketika malam ditanya, malam itu siapa namanya? Fakih tadi malam habis sholat tarawih baca Quran enggak? Ditanya kan pagi itu pas ujian, pas siang hari. Alhamdulillah saat baca 1 juz, padahal enggak, itu bisa nanti puasanya sah tapi kamu pahalanya hilang. Hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apanya, melainkan hanya rasa lapar dan haus. Oke, next. Kemudian yang keempat, an-nadharu lima yahrumu.
melihat sesuatu yang diharamkan ya. Ini mungkin banyak mungkin ya anak-anak muda ya, an-nadharu lima yahrum, melihat segala sesuatu yang diharamkan secara syariat. Ya contohnya Perempuan. Ya kalau misalkan Laki-laki. laki-laki ya Haramnya lihat perempuan. melihat, kalau untuk perempuan fima komita alum itu nanti diperbolehkan ketika belajar gitu, ketika darurat. Kayak contoh kan di pesantren kan seorang guru mungkin bisa melihat perempuan, itu kan nanti tujuannya kan untuk belajar. Tapi kalau yang nggak ada darurat, contohnya melihat film-film yang nggak baik. Nah itu nanti di siang hari ternyata nonton, ya itu nanti bisa membatalkan pahala puasa. Film tet. Atau melihat sesuatu yang diharamkan, atau aulima yahilu bisahwatin, atau melihat yang dihalalkan tapi dengan syahwat. Oh, walaupun halal. Walaupun halal, melihat sesuatu yang dihalalkan. Contoh saya nih, udah nikah nih. udah nikah. Terus lihat istri saya. Nah itu kalau ada beda. syahwat, Nah itu itu masih beda. boleh. Itu kan halal. Itu kan diperbolehkan. Maksud itu halal dalam artian gini, halal yang menurut saya itu kita boleh melakukannya, tapi melihat itu dengan syahwat. Kalau ke istri enggak berarti? Enggak, kalau misalkan ke istri kan nanti beda lagi. Cuma nanti kan nanti beda lagi kalau misalkan melihatnya kalau misalkan melihat ke istri dengan syahwat, khawatir nanti kebablasan. Oh iya. Gitu. Kayak contohnya bi'annya talada binador, dengan cara melihatnya dengan enak-enak, dengan merasa nikmat gitu. Itu bisa. Oh berarti cuma bukan sekedar melihat, tapi membayangkan. Gitu. Kalau melihat istri kan biar semangat gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti melihatnya dengan yang aneh-aneh, dengan ya. aneh-aneh sampai timbul syahwat, nah itu yang nanti tidak diperbolehkan. Pura-pura nggak tahu. Berarti kalau misalnya kayak FYP TikTok nih, kadang kan ada yang bermunculan itu. Oh, kan itu udah jelas itu. Itu makanya harus hati-hati di bulan Ramadan ya kan. Di TikTok biasanya kan lihat, jangankan yang haram, yang halal aja kalau misalkan melihat dengan syahwat itu bisa membatalkan pahala. Jadi kalau misalkan halal, jadi ada titik tekannya nih. Kalau misalkan halal itu bisa membatalkan puasa dengan melihatnya dengan syahwat. Tapi kalau yang diharamkan walaupun tidak dengan syahwat, nanti bisa membatalkan pahala. Kayak contoh, kita kan lihat di TikTok itu kan banyak berseliweran orang yang joget ya. Iya betul. Ini kan salah satu ada yang diharamkan. Ya, walaupun kita tidak dengan syahwat itu nanti bisa membatalkan. Makanya lebih baik nonton aja video YouTube, kajian Tanya Ustadz TV gitu. langsung. Udah jelas itu tidak. Para netizen sangat hati-hati. Di TikTok kita nggak bisa screening ya namanya. Di TikTok tuh random banget dan kebanyakan kayaknya yang gerak. Enggak, jadi walaupun kan ada dua nih, Sat. Ya. Kalau kita melihat yang halal Dengan syahwat itu baru. Ya. Tapi kalau yang haram walaupun tidak dengan syahwat itu sama membatalkan pahala. Membatalkan pahala puasa. Aduh. Astagfirullah. Iya, makanya harus hati-hati. Ada lagi, Sat? Ada lagi itu yang keempat. Jadi yang kelima itu ada al-yamin al-kadzib, sumpah berbohong. Sumpah bohong. Sumpah palsu. Oh, sumpah palsu. Kayak contoh ya Allah, contoh ditanya. Kayak tadi lah, kayak MU lah, kita ambil gampang ya, benar sepak bola aja ya. MU lagi. Emang MU. Iya, karena kan MU kan emang berpuasa juga. Iya, aduh, sedih banget saat itu. MU taat sama Tuhan. Ya. Jadi sumpah palsu itu contohnya sama kayak saya nanya ke antum nih, Stepen, MU menang nggak tadi malam? Menang, Sat. Faktanya kan kalah. Bener, berani sumpah. Bener saya berani sumpah. Wallahi, ini kan sumpahnya sumpah palsu. Oh, ini udah bohong tapi tambah sumpah. Tambah nama Allah. Nah, aduh, ini sudah membatalkan pahala puasa itu. Itu yang kelima. Yang terakhir kauluzur wal fuksu wal amalubi, berkata kotor dan mengamalkannya. Jadi berkata kotor itu ya berkata yang tidak sesuai dengan syariat itu. Dalam artian ya bisa dikatakan sebagai berbohong. Ini istilah nama lain dari al-kadzib. Berkata kasar, berkata yang tidak sesuai dengan syariat, berarti ya berkata tidak sesuai dengan faktanya gitu. Kayak membicarakan orang lain dengan tujuan fitnah, ataupun membicarakan orang lain walaupun dengan faktanya, walaupun tasodikon kalau dalam kitabnya itu.
Jadi seperti itu. Jadi ada sekitar 5 atau 6 ya? Ya 6 sih. Oh, ada Ada 6 enam. gitu. Gibah, namimah, al-kadhib, an-nadolima yahrumu aulima yahilu bisahwa. Jadi pertama gibah itu ya kalau membicarakan orang lain walaupun dengan keburukannya, walaupun dengan faktanya. Ada namimah, ada domba, membicarakan orang lain dengan tujuan fitnah. Ada berbohong, memberikan kabar tidak sesuai dengan informasi. Yang keempat, melihat kepada sesuatu yang diharamkan walaupun tidak dengan syahwat, atau melihat yang dihalalkan tapi dengan syahwat. Yang kemudian yang kelima adalah al-yamin al-kadhib, sumpah berbohong. Yang keenam, berbicara kotor yang tidak sesuai dengan syariat, bisa termasuk itu. Luar biasa, banyak sekali ilmu bermanfaat malam hari ini. Ada 6 ya, Sat? Ada 6 hal yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Tadi udah dibahas. Yang pertama yaitu ada gibah. Gibah ucapkan, ya udah tau lah gibah itu udah bahasa sehari-hari. Terutama ya semuanya sih, bukan perempuan. Kemudian yang kedua, Sat, Anamimah. mengadu domba. Kemudian yang ketiga, berbohong atau al-kadhib. Yang keempat, melihat sesuatu yang haram walaupun tanpa syahwat, atau melihat yang halal tapi dengan syahwat. Kemudian yang kelima, sumpah palsu. Dan yang terakhir, berbicara yang tidak sesuai dengan syariat. Kita harus berhati-hati. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi dong. Jadi kita udah lapar, haus, menahan ya puasa dari pagi sampai maghrib, tapi kita nggak dapet apa-apa kecuali sia-sia banget itu ya. Sia-sia banget. Coba kalau kita bisa menahan kan pahala dapet gitu. Kalau nggak bisa, mendingan siang-siang. Berarti buat Josu, berarti buat para netizen nih, para teman-teman di rumah, sobat Uki. Jadi harus berhati-hati ya, tadi dijelasin tuh. Ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Walaupun puasa itu sah, tapi kalau nggak dapat pahala, aduh, rugi banget ya. Jadi yang tadi dijelasin tuh. Yang menjadi ditekan itu nanti ketika kita tahu ada orang berbohong pada kita. Ya kita nanti yang mengatakan saja pahala kamu sudah hilang. Apakah orang tersebut boleh berbuka? Enggak, tetap harus dilanjutkan. Dan malah nanti ketika dia lihat, percuma dong, rugi dong saya berpuasa. Makin rugi berarti ya. Udah mah pahala udah hilang, tapi tetap nggak bisa makan minum. Tetap harus berpuasa, menahan diri sampai maghrib. Kalau misalkan dia berpuasa dapat 2, yang pertama nanti pahala puasanya nggak ada, yang kedua nanti dia dapat dosa plus nanti harus qadha. Makanya kalau misalkan kita sudah terlanjur ngomongin orang lain, ya tetap kita harus berpuasa. Biar apa? Biar tidak berdosa dan tidak wajib qadha. Hanya saja kita tidak mendapatkan pahala. Itu tipsnya. Tapi mungkin kalau emang itu dapat pahala apa enggak itu emang tadi kembali lagi ya, urusan Allah. Tapi di sini yang dijelasin kitab dapat membatalkan. Dapat membatalkan pahala puasanya gitu. Tidak dapat pahala jelas ini. Jadi kalau kita siang udah tahu kita pahala kita bakal hilang, tetap kita nggak boleh berbuka. Jadi kalau kita berbuka kita dosa dan kita harus mengqadha nanti. Kenapa? Plus. Pegel, Tat. Oke, karena Paki udah pegel, kita cukup sampai sini aja. Harus diingat tuh 6 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, kita ingatkan kembali bagi para sobat Uki, netizen yang ingin bertanya seputar Ramadan, langsung aja DM ke Instagram Uki TV, PM Uki, atau langsung ke Ustadz Manharul Latif. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.